saya takut sama ambulan. Kalau misalnya ada ambulan di jalan, saya selalu bilang harus menepi karena mungkin si ambulan itu membawa orang yang parah juga di dalamnya. Jadi dia buru-buru keadaannya, jadi si pasien ini tertabrak. Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama adik-adik SMP Sumber Mas Rana. Kali ini kami pengen mengulas bersama alumni SMP Sumber Mas Rana. Beliau sekarang sudah mendapatkan gelar dokter. Nah, pengen tahu ceritanya? Ayo, mari kita ulas bersama Bu Dokter. Halo, selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Pak. Boleh perkenalan Bu Dokter? Ya, boleh Pak. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Cindy Margaret Tarigan, anak dari Bapak Dison Tarigan sebagai Head of Traksi di PT CBI Group. Dan kebetulan saya di sini selaku alumni dari SMP Sumber Mas Rana bersama adik-adik saat ini. Gimana adik-adik? Apa yang pengen diulas bersama Bu Dokter, kakak dokternya? Iya. Silakan. Bisa nggak Kak ceritain sedikit tentang diri Kakak dan pengalaman Kakak saat menjadi dokter? Oh iya, tentang diriku ya berarti ya? Iya. Oke. Jadi saya dulu kebetulan sama seperti kalian, kita dari SMP yang sama, SMP Sumber Mas Rana ya. Dulu saya di sana sejak kelas 2 sampai tamat kelas 9. Nah, kebetulan di sana saat saya bersekolah, saya dipercayakan menjadi ketua OSIS saat itu. Jadi memang ketua OSIS ini menurut saya menjadi salah satu sesuatu yang baik untuk saya karena dari berorganisasi di OSIS, saya dipercayakan saya bisa belajar bagaimana cara memimpin, bagaimana cara untuk ngomong di depan orang-orang banyak, di depan teman-teman, depan guru-guru. Jadi saya rasa salah satunya juga waktu SMP itu pengalaman yang luar biasa untuk saya ya. Berawal dari sekolah SMP di perkebunan kelapa sawit ya. Iya Pak. Oke. Bu Dokter, selama bersekolah di SMP Sumber Mas Rana itu apa pengalaman yang didapat sampai menginspirasi bahwa saya bisa jadi orang, bisa menjadi dokter, menggapai cita-cita. Nah, itu apa pengalamannya yang biasa inspirasi lah, yang bisa mengangkat diri, bisa jadi dokter. Mungkin cita-citanya dulu dokter, memang kesampaian jadi dokter. Nah, itu gimana ceritanya? Untuk cita-cita saya sebagai dokter ini, awalnya saya melihat bahwa kebetulan saya tinggal juga di dalam perkebunan. Jadi di dalam perkebunan memang untuk akses kesehatan memang sudah ada fasilitasnya. Mungkin lebih untuk yang lebih jauh tidak bisa ditangani, tapi memang di sekolah-sekolah juga kan ada UKS Pak. Jadi saya sering melihat kayaknya seru juga nih kalau jadi dokter gitu. Bisa jadi bantu banyak orang. Terus kemudian intinya saya bisa jadi berguna lah untuk orang lain gitu Pak. Berarti pengennya memang mengabdi di kesehatan khususnya di kebun gitu ya? Bisa mengarah ke sana, tapi lebih tepatnya untuk orang-orang yang mungkin susah untuk mengakses kesehatan gitu Pak. Nih dari adik-adik kira-kira apa yang pengen ditanya bersama kakak Bu Dokternya? Kakak angkatannya jauh kah? Angkatannya jauh kah? Lumayan ya. Iya. Kalian masih kecil-kecil ya. Kalau sekarang kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Bersama kelas 7 berarti hitungannya kelas berapa sih? Kelas 7 tuh kelas 1 SMP, Pak. Kelas 1 SMP ya? Oh iya, 1 SMP. Iya. Berarti jauh banget. Iya. Angkatannya. Oke, apa yang pengen diulas bersama Bu Dokter tentang ya berkaitan dengan SMP Sumber Mas Rana? Silakan. Ada nggak kenangan Kakak yang paling berkesan selama di SMP? Kenangan paling berkesan, Iya. kenangan menunggu bus. Jadi kita
kalau sekolah di sana biasanya dari beberapa daerah, Pak. Kalau istilahnya di sana dari beberapa ST. Iya, estate. Nah, untuk sekolah kami sendiri itu di Sulung. Dan saya sendiri saat itu rumahnya masih di Suayap. Soalnya Kebetulan sama ya, kalian juga dari Suayap ya? berarti dari Soayap ke Sulung nyebrang dulu ya? Nyebrangnya pakai bus, Pak. Iya. Iya. Kirain- Nyebrang portal itu pakai Iya. bus, tapi, Pak. Iya. Jadi kita memang berangkatnya pagi-pagi ya, berangkat harus di halte. Ada juga yang dijemput di haltenya. Kalau saya kebetulan ada di tempat di haltenya itu dijemput bareng-bareng, terus nanti pulangnya juga harus sama-sama menunggu bus. Gitu. Oh, berarti apa namanya sebelum berangkat itu nunggu di halte, Iya. barengan sama yang lain, Iya, Pak. bus datang, Iya. naik. Itu biasanya jam berapa? Mulai nunggu di halte itu. Kalau aku nih, kalau misalnya saya di Suayap kan di PKS. Iya. Kalau misalnya bus jam 7, saya udah nunggu setengah 7. Kalau adik-adik gimana? Jam 6 lewat, Jam 6 lewat ya. sekarang. Oh iya. Jam 6 lewat gitu ya. Iya. Berarti itu sudah kumpul semua. Udah. Berarti bagus. Berarti itu intinya mengajarkan kedisiplinan kan, disiplinan waktu. Iya, Pak. Berarti kalau lewat dari jam, misalnya jemput jam berapa dijemput busnya? Jam 7. Setengah 7. Setengah Kadang 7. kayak nggak sampai jam 7 gitu. Pernah nggak ketinggalan bis? Belum pernah sih. Belum pernah. Iya. Jangan sampai pernah. Iya, iya. Terus selama bersekolah di sana, sebelumnya sudah kenal belum sama Bu Dokter? Tahu belum bahwa Bu Dokter ini alumninya SMP Sumber Mas Sarana? Belum. Belum. Ya. Ya kenalan dong. Terus apa yang pengen ibaratnya pengen dikulik lah supaya menjadi inspirasi diri sendiri bahwa Bu Dokter ini loh dari sekolah di perkebunan bisa menjadi dokter. Ada gak kepengen seperti Bu Dokter? Ada sedikit. Ada sedikit. Iya. Jangan sedikit, tanggung-tanggung, banyak lah. Coba apa lagi yang mau disampaikan ke Bu Dokter? Siapa atau apa yang menjadi inspirasi terbesar kakak saat ingin menggapai cita-cita ini? Saat untuk menggapai cita-cita sekarang ya? Ya. Sebenarnya untuk orang spesifik orang nih, sebutkan satu nama itu nggak ada sebenarnya. Jadi balik lagi dengan keinginan awal supaya berguna bagi orang-orang yang ingin mengakses kesehatan. Jadi yang menjadi inspirasi saya adalah semua dokter-dokter yang bekerja di jauh dari perkotaan istilahnya. Jadi orang-orang yang memang mau dan mengabdikan dirinya di tempat-tempat misalnya yang daerah terbelakang, terpencil. Karena kan orang di sana juga butuh kesehatan, orang di sana juga butuh dibantu seperti itu. Tuh, ada cita-citanya apa? Ada cita-cita nggak? Pasti ada. Cita-citanya apa? Kalau cita-cita saya jadi polwan. Polwan, bagus. Adiknya? Dokter. Nah, ini dicontoh kakaknya. Ditanya, Kak gimana Kak? Kalau jadi seorang dokter tuh harus gimana? Coba tanya sama kakak Bu Dokter. Kakak dan Bu Dokter ya? Ya, apakah yang perlu saya persiapkan dari dini untuk saya menggapai cita-cita? Gimana kak cara mereka biar bisa kayak mempersiapkan diri dari dini biar bisa menggapai cita-cita seperti kakak? Ya, oke. Bagaimana cara mempersiapkan diri ya? Yang jelas, yang pertama kemauan. Harus ada kemauan dan niat. Ya. Kalau sudah ada kemauan dan niatnya pasti nanti ada jalannya. Kalau dari saya mungkin tambahan lainnya adalah tekun. Jadi kalau misalnya kata orang dokter harus pintar ini, pintar itu. Kalau kepintaran itu bisa diusahakan, tapi perasaan dan rasa ingin yang kita ingin capai, misalnya ketekunan setiap hari harus belajar. Kalau saya kebetulan memang setiap hari harus belajar karena kita sering sekali ada ujian dan ujiannya menuntut harus lulus. Kalau tidak lulus nanti ketinggalan dari yang lain. Jadi memang rasa tekun untuk terus mau belajar setiap malam seperti itu. Ada pengen ditanyakan lagi? Ada. Apa? Ayo silakan tanya aja, mumpung dekat sama Bu Dokter. Untuk hari-hari berikutnya kayaknya nggak bakal mungkin bisa dekat karena Bu Dokternya Mungkin pasti lah, ya. bertugas. Pernah nggak ngerasain kayak ragu atau mau nyerah gitu pas lagi ngejar cita-cita? Oh iya.
perasaan itu mungkin ada aja sebenarnya, tapi ya balik lagi dengan perasaan ingin dan tekad yang kuat, terus tekun juga berdoa setiap hari, mungkin akan lebih gampang dicapai untuk cita-cita. Bukan lebih gampang, tapi lebih dipermudah jalannya. Tapi kalau misalnya perasaan ingin menyerah, pasti ada aja sih. Apalagi kalau seumuran kalian, atau waktu nanti kalian ngerasain jadi umur kuliahan, pasti ada perasaan, aduh, kayaknya kuliah capek, kayaknya kuliah itu aja. Tapi ya enaknya itu kayaknya kerja gitu ya. dapat duit ya Pak ya. Enak kerja gitu. Nah, pokoknya kalau masa-masa pendidikan, pokoknya belajar aja. Belajar, jangan lupa main. Iya kan? Ada Kalau belajar terus, nanti kalau sudah besar malah kalau sudah ibaratnya sudah mencapai, semua tercapai, sudah ranking 1 terusan, bakal bosan. Karena di podcast kami sebelumnya bersama dokter kejiwaan, anak dokter kejiwaan. Waktu itu dia bilang dia itu bisa pergi ke mana-mana, ke luar negeri, kemana-mana, berawal dari game online. Nah, jadi itu nggak melulu belajar aja. Jadi kalau kita menempatkan game itu di tempat yang benar, otomatis itu pasti bakal berguna buat kita. Nah, contohnya adik-adik pasti sering juga main game kan? Iya. Ya kan? Perlu nggak permainan itu game? Perlu nggak? Perlu. Bilang sama gurunya. Gurunya tuh, Pak, perlu game Pak. Tuh, udah aku sampaikan. Jadi nggak perlu terus-terusan belajar. Nah, coba tanya sama Bu Dokter, pernah main game nggak Bu Dokter? Iya. Iya kan? Pasti Bu Dokter main game juga. Soalnya itu merefresh kita supaya tidak stres, tidak buntu berpikir. Karena dari bermain, bertemu dengan orang dunia luar, tapi sama porsinya masih di dalam kata wajar, itu sangat bagus untuk mencari ilmu pengetahuan di luar sana. Bu Dokter sebelumnya suka game nggak? Kebetulan saya nggak suka nge-game, adik-adik. Sukanya apa, Ya, Bu Dokter? saya kalau misalnya bosan untuk masuk kuliah, harus masuk kuliah setiap hari. Tapi kalau bosan untuk mengikuti rutinitas kuliah, biasanya saya daftar bakti sosial. Bakti sosial. Ya, jadi kalau kuliah kan kita mendengarkan dosen, kalau saya kuliah semuanya dokter, jadi kita manggilnya dokter bukan dosen. Dosen kita dokter. Jadi kalau misalnya udah bosan, saya kuliah Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 5 sore, jam 3 sampai jam 5 sore, itu nonstop setiap hari. Nah, hari weekend biasanya hari Sabtu kalau misalnya ada kegiatan bakti sosial, saya ikut bakti sosial. Jadi ketemu pasien istilahnya kalau misalnya weekend. Kalau hari Minggu biasanya di situ saya ke gereja, kemudian bermain sama teman di situ. Berarti kalau masa-masa pelajar itu namanya bukan bakti sosial, tapi kerja kelompok. Iya, kalau lagi sekolah sekarang ya Pak ya? Sering kerja kelompok. Sering. Kerja kelompoknya ngerjain kan apa bermain? Kerjanya saya bermain. Nah, itu bagus, betul. Nah, ini ada nggak Bu Dokter kira-kira pesan yang pengen disampaikan buat adik-adik tingkat lah di SMP Sumber Mas Sarana? Iya, pesan yang untuk kalian atau untuk arah yang tadi mau jadi dokter ya. Yang pertama, jangan takut untuk bermimpi. Jadi kalau misalnya memang ada tekad dan kemauan untuk menjadi dokter, bermimpilah karena pasti akan ada jalannya. Zaman sekarang banyak beasiswa, bisa daftar juga beasiswa ya di Abdul Rashid Foundation ya. Bisa juga daftar beasiswa di sana. Kalau memang ada kemauan pasti ada jalan, pasti ada tekadnya, bisa dibantu, nanti bisa mendaftar lewat situ. Kemudian yang kedua adalah ketekunan, kemudian rasa keinginannya itu kuat untuk menjadi seorang dokter, seperti itu ya. Itu Pak. Ada yang pengen ditanyakan lagi sama Bu Dokternya? Iya. Udah ada? Udah cukup? Jangan cukup lah, tambahin lah. Oke Bu Dokter, berkaitan dengan kedokteran nih. Iya Pak. Selama menempuh pendidikan menjadi dokter, pernah nggak waktu di tempat praktek atau disuruh hal yang memang
tabu ibaratnya itu yang belum pernah kita lihat, suruh kita lakukan, itu pernah nggak kira-kira? Pernah Pak. Itu berhadapan dengan apa? Banyak diantaranya dari yang orang yang sudah sekarat di depan kita juga harus kita bantu, walaupun sebagai, jadi perjalanan kedokteran itu Pak, saya kalau boleh ceritakan dari awal, perjalanannya pertama kita harus menjalani perkuliahan. Perkuliahan itu saya 3,5 tahun untuk mengambil sarjana kedokteran. Kemudian dilanjutkan ke ambil profesi, jadi namanya koasisten. Koas itu 2 tahun. Waktu kuliah itu belum ketemu sama pasien, itu masih diajarin istilahnya, masih kayak kuliah biasa sama dokter, sama dosen-dosen materi. Jadi masih materinya. Nanti kalau udah koasisten selama 2 tahun, kita harus di rumah sakit. Di rumah sakit itu bertemu dengan pasien, harus bertemu dengan pasien setiap hari, harus bertemu dengan berbagai macam pasien lah. Ada yang pasiennya sudah sekarat di depan kita, harus kita bantu. Ada yang lagi operasi, jadi sebagai koasisten diizinkan untuk menjadi asisten dokter. Jadi berdiri di ruang operasi. Kalau misalnya dia mau operasi, diantaranya operasi sesar, kalau tahu, ibu-ibu hamil melahirkan, operasi sesar. Juga waktu operasi sesar kan nanti ada anak bayinya tuh, nanti ada juga bagian bayinya. Nanti sebagai koas juga bisa membantu, jadi membersihkan anak bayi. Jadi ada cara-cara membersihkan anak bayi. Ada juga yang kecelakaan, kakinya patah, kakinya harus diikat, semuanya harus dibersihkan. Apalagi kalau kecelakaan tuh Pak, kecelakaan bagian kepala nih misalnya, pasti ada muntahannya, ada darahnya. Itu kita nggak boleh menghindar atau jijik atau gimana. Justru itu harus dibantu gitu. Jadi banyak darah juga ya. Harus pakai sarung tangan sih sebenarnya. Jadi banyak aja sebenarnya. Pernah muncul kayak fobia kayak gitu, fobia takut darah atau takut dengan orang luka atau dengan sobekan daging atau apa? Ada fobia sih Pak sebenarnya. Mungkin agak aneh ya Pak, karena waktu itu saya lagi di bagian namanya forensik. Forensik itu bagian yang berhubungan dengan hukum, medical legal. Jadi ada pasien, dia masuk ICU Pak, masuk ICU seumur saya, umur 20-an gitu, karena dia ditabrak ambulan. Jadi saya fobia sama ambulan Pak. Jadi karena si pasien ini seumuran saya, perempuan lagi Pak. Jadi untuk saya sebagai bagian dari forensiknya itu melihat lukanya berapa dalam dan lain-lain itu harus diukur, harus dilaporkan untuk diajukan visum ke dokter, ke polisi. Seperti itu. Jadi emang kecelakaannya itu kita lihat gitu loh Pak. Kemudian dia dilakukan operasi kepala. Jadi saya takut sama ambulan. Kalau misalnya ada ambulan di jalan, saya selalu bilang harus menepi karena mungkin si ambulan itu membawa orang yang parah juga di dalamnya. Jadi dia buru-buru keadaannya. Jadi si pasien ini tertabrak. Jadi ya seperti itu Pak. Fobianya itu Pak. Ambulan. Fobia sama suara ambulan. Fobianya sama ambulan. Fobia sama apa? Sama darah, sama apa namanya sobek-sobekan daging apa segala macam. Iya Pak. Lucu juga. Sama ambulan. Oke, Bu Dokter. Kalau boleh tahu ya, untuk kedepannya ada nggak nih pengennya gitu membangun kesehatan di perkebunan? Iya. Salah satunya perkebunan di Sumbermas Sarana. Ada nggak pengen memajukan lah gitu? Dari keinginan dalam hati pasti ada ingin berkontribusi lebih jauh, pasti ada Pak. Misalnya dibuka klinik-klinik yang lebih memadai judulnya ya mungkin ya Pak. Misalnya ada alat-alat yang lebih baik lah. Mungkin sekarang alatnya sudah baik, mungkin lebih lengkap seperti itu. Misalnya untuk membantu proses persalinan, misalnya di perkebunan banyak kecelakaan kerja biasanya Pak. Misalnya ada luka atau robekan seperti itu, alat-alat sterilisasi untuk jahit dan lain-lain. Jadi penanganan awal tuh bisa dilakukan dengan baik dan tepat di perkebunan. Sebelum memang harus dirujuk, boleh dirujuk, tapi sudah dilakukan penanganan dengan baik dulu, gitu Pak. Mulai dari sarananya, misalnya ambulannya dan lain-lain. Gitu. Ada yang pengen ditanyakan? Udah. Ini terakhir Dokter. Iya Pak. Ini kan berkaitan dengan apa namanya sosial lah. Seandainya di luar jam kerja nih, ada orang pengen berkonsultasi, ibaratnya melalui online lah,
melewati WhatsApp atau media sosial lainnya, orang bertanya, Bu dokter, tolong bantuannya anak saya lagi gini, sakitnya kayak gini. Kira-kira saya harus gimana, Bu dokter? Kira-kira yang seperti itu di kedokteran itu menunggu pas jam praktek kah atau enggak kah? Apa harus kita layani? Ya layanin aja gitu loh. Oh, iya. Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Jadi saat ini namanya ada telemedicine, Pak. Telemedicine itu pasien bisa ketemu dokter hanya dengan konsultasi online. Ya, Kayak aplikasi yang dekat sama masyarakat tuh Halodoc. ya dok. Halodoc itu. Tapi balik lagi kalau pasiennya memang sudah mengenal dokternya, misalnya nih, ada yang mau berobat ke saya, Dokter Cindy, kan kita udah kenal. Bisa jadi langsung ditelepon, Dok, saya lagi keadaannya seperti ini, demam dan lain-lain. Saat ini saya kasih obat lewat online, tapi memang kalau misalnya kita bisa bertemu, kita bisa bertemu. Jadi kalau memang sudah dekat, tidak ada, menurut saya tidak ada batasan waktu sih kalau misalnya sudah dekat. Apalagi kalau misalnya orang menelpon, Pak, menurut saya sudah memang harus dibantu gitu, Pak. Tapi kalau memang misalnya tadi yang balik lagi telemedicine kan kita belum kenal nih, belum tahu pasiennya seperti apa. Mungkin ada jam-jam aktif dan tidak aktifnya seperti itu, Pak. Berarti boleh ya, misalnya nih misal ya, saya telepon nih, Bu dokter, saya ini ada keluhan ini, boleh ya gitu ya? Boleh, Pak. Boleh. Catat nomor telepon. Oke, sampai di sini dulu, Bu dokter. Ya, Terima baik, kasih Pak. sudah hadir bersama kami di sini bersama adik-adik SMP Sumber Masarana. Nah, terakhir Bu dokter, ada nggak yang pengen disampaikan ke audiens kita tentang ya kata-kata mutiara Kak atau Kata-kata mutiaranya ya. Oke. silakan Bu dokter. Ya. Pesan dari saya, jangan ragu untuk bermimpi dimanapun keadaanmu sekarang. Misalnya saat ini mungkin keadaan membuatmu kecil, misalnya sedang bersekolah di jauh dari perkotaan, jangan pernah berkecil diri, karena kalau memang ada tekad, niat, dan kemampuan, pasti akan ada jalannya. Walaupun misalnya sekolahnya di perkebunan, pasti ada cara untuk maju lewat sekarang yang ada misalnya HP, internet, dan lain-lain, sama aja dengan yang di kota. Jadi jangan ragu untuk bermimpi. Oke, terima kasih Bu dokter, terima Ya, kasih Pak. adik-adik. Di acara ini kita bisa dapatkan ilmu dari dokter, dari Bu Dokter Cindy ya. Oke. Sampai di sini dulu acara kita, akan kita kembangkan terus podcast kita bersama adik-adik SMP Sumber Masarana. Semoga semakin maju, semakin ramai pengunjungnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.